Yang ada diiming-imingi sejumlah uang oleh AA senilai 50 juta dan tidak sampai ke saya. Pertemuan awal itu kan saya dikenalkan oleh AA, ya, dikenalkan oleh AA. Lalu saya disuruh sama AA ini untuk datang ke apartemennya untuk membuat video yang saya nggak tahu pada saat itu itu permintaan Pak RK gitu. Iya, mana Bu? Saya mau minta nggak bisa dulu Pak. Iya, makanya kita mau cek. Oke. Beliau cuma jawab dulu, ngomong dulu, ya nanti baru pengacaranya. Oke, terima kasih. Sekarang Bu. Apa yang Ibu mau pertanyakan? Ya, Mbak Risa kapan mau tes DNA-nya sendiri? Saya menunggu ada dari pihak sana undangan dari pihak sana karena saya bingung harus mulai dari mana. Saya melakukan tes DNA ini sesuai SOP Indonesia di Indonesia ini agar saya takut ya, jujur saya takut direkayasa. Saya sangat siap untuk melakukan tes DNA. Cukup ya. Mungkin maaf buat rekan-rekan wartawan untuk klarifikasi masalah klien kami LM, mungkin karena kan klien kami ini baru berani tampil hari ini dan mungkin kondisinya juga tidak stabil, masih Panjangnya saya global ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Silakan Bu Lisa. Boleh bebas. anak saya perempuan Selina Azura belum pernah dikunjungi sampai hari ini. Silakan aja. Ada media lain? Ya, tadi Bang udah sekarang berdiri. Sini. Iya, coba Ibu duluan, Ibu gimana? Belum Ibu, Bapak. Gimana? Saya winner selebrita. Maksudnya biar jelas aja awal ketemu itu Kakak Lisa bekerja sebagai apa. Terus sudah ada komunikasi, maksudnya Ibu Sita takut nggak dilaporin sama Bu Sita, kan ini perusahaannya. Itu pertanyaan berarti ya? Ya. Yang pertama, pekerjaan Lisa Sebelum bertemu dengan beliau, belum bertemu dengan Pak RK, berarti Lisa bekerja sebagai apa? ya, dan tahu nggak latar belakang Pak RK itu maksudnya sering ngapain atau sering berhubungan dengan perempuan mana aja, Kak Lisa tahu nggak? Oke, berarti dua pertanyaan, pertama pekerjaan Lisa dan satu latar belakangnya. Ya. Apakah Lisa tahu latar belakangnya Pak RK? Ya, terus ketiga takut nggak dilaporin sama Bu Cinta, kan ini masuk. Apakah Lisa takut dilaporkan oleh Bu Cinta? Cinta, ya. Oke. Cinta. Saya salah model, X model ya, Ya. X model dewasa. Untuk latar belakang PRK saya nggak tahu karena saya tidak mengikuti sekali berita politik ya. Takut ya dilaporin sama Bulog ya, waktu itu kan aku masih 21 tahun ya, jadi belum paham hukum atau apapun itu, jadi ya sudah berjalan seperti pacaran aja gitu, karena kan mau sama mau, suka sama suka. Oke, selanjutnya ya, silakan. Hashim dari ini kan Pak Lisa tuh pernah sempat memposting di Waktu dia lahiran nih anak, kan ada surat keterangan lahir, katanya bapaknya itu adalah ajudannya atau orangnya RK, betul nggak sih? Bisa iya. Ini apa sih jawabannya dulu? Ya bisa jadi ya. Bisa jadi iya. Bener nggak itu? Boleh main aman nggak sih di sini? Ya enggak, Oh, nggak boleh ya? kalau kita di sini tidak ada kata aman, semua harus. Iya. Iya benar ya? Ya. Oke, kita spill dulu. 1 bulan dikasih berapa sih si Ellen sama Pak RK? Di dalam perjanjian itu kan ada tertuang. 15 sampai 20 juta lah. Wah, lebih gede dari gaji PNS dong. Oh, saya nggak kurang paham. Tapi sebenarnya aku di sini ngomong uang tuh sensitif ya. Ya, Jujur harus ya. disampaikan. Ya tapi saya sampaikan, takutnya nanti netizen berpikiran, oh ini banyak nih dapatnya atau bagaimana? Enggak kok. Enggak Jadi, kok, saya tahu enggak. dapatnya cuma 15-20 gitu lah ya, berkisar begitu. Itu di dalam perjanjian kan? Itu. Tapi sebelum itu terjadi, kita ada memberi santunan. Oke, kenapa di stop? Kan udah lahir anaknya. Pada saat di perjanjian udah sampai lahiran doang. Kenapa bisa di stop? Berarti cukup sampai lahiran aja? Udah, habis itu udah kayaknya udah nggak ada kontekan lagi, mereka juga sudah selesai cerita. Terus Sama saya juga nggak kontak kok. Cuman ya udah kontak-kontak paling cuma halo Pak, apa kabar? Bagaimana ini politik ini gimana gitu, ini gimana? Ya gitu aja gitu. apa kira-kira di dalam perjanjiannya klausulnya apa aja sih? Kalau boleh tahu.
kayaknya itu sebenarnya kan udah, itu harusnya jadi bukti ya. Itu udah jadi bukti di upaya hukum yang sudah ditempuh sama beliau. Kita harus hormati sebenarnya, dan juga kita harus hormati di sini. Ini kan bukannya saya mengungkit untuk menyakiti hati Ibu Atalia ya, maksudnya ini kan merusak keluarga ya. Adanya saya datang atau adanya saya enggak datang pun legal standing saya kan jelas, kan saya udah ngomong. Ada tanda tangan saya di situ ya, sebagai saksi. Ya. Upaya hukum yang akan dilakukan pasti kan saya terseret juga. Ada nama saya juga di ujung nih. Oh, iya. Ayah Aulia sebagai saksi. Ya, tapi maksudnya ada klausulnya kan. Nah, akhirnya kan begini. Nah, dalilnya maksudnya kan apa? Itu isinya kan. Nah, isinya adalah ini bukan anaknya bapak. Taunya? Karena dari USG tersebut. USG kan nggak bisa menentukan siapa. Betul, itu betul. Saya setuju. Saya setuju tes DNA yang paling betul. Ya. Saya setuju. Makanya saya bilang, udahlah tes DNA saja. Berarti Besti, udah lihat podcastnya Pablo Benua sama AA, si Duta Legal Standing? Astagfirullahaladzim. Siapkan panadol ya Besti. Karena setelah menonton positif Anda akan jangar alias sakit kepala. Aneh kataku Maya, si bapaknya kenapa milih si AA ini jadi jubir? Niatnya mungkin membela ya, tapi makin menjerumuskan. Kalau aku bilang ya, Pak, Bu, ya saran netral. Bapak telepon itu si AA atau Ibu kasih tahu AA telepon ya kan, kemarin juga udah teleponan. Kasih tahu. Mendingan diem, mingkem. Ya kalau ditanya sama orang atau apa tuh bilang aja no comment. Diundang podcast gitu, nggak usah datang. No comment aja. Yang punya lalakonnya aja aksi diam, ngerti nggak? Ini dia kesana sini sana sini. Aku tuh udah nggak mau ngebahas ini sebenarnya ya. Cuma aku lama-lama kasihan sama si ibu teh. Kesalahan pertama ya dalam kasus ini si bapak itu adalah kecepatan bikin kelaris si sapi. Kedua, menunjuk orang yang salah. Ya begitulah. Sepandai-pandainya tupai melompat, dia masih tupai juga. Seperti itu Besti. Jangan lupa check out panadol dulu ya sebelum nonton. Bismillah, semoga tidak pusing kepalanya. Karena aku ngedengar suaranya aja, gendang telinga itu sampai ke ginjal kayak bergetar. Ah udahlah ya. Tidur aja lah Besti lah. Bye bye. Kalian perhatikan ini kan? Nah, itu adalah perubahan fisik guys. Karena melahirkan, lifestyle-nya dia, mungkin makan banyak, tidak olahraga, kurang tidur, bisa aja jadi gemuk, dan makanan sembarangan dan sebagainya. Banyak faktor orang bisa menjadi berubah secara fisik guys. Nah, jadi kalau kita mau cantik, ya kita harus berusaha untuk menjaga badan kita agar stabil ya. Tapi ini katanya dia baru melahirkan anak kedua dari suami yang baru ini. Tapi yang saya pertanyakan guys, kenapa sudah punya suami tapi meributkan masalah yang dengan Pak RK? Itu harga diri suaminya dikemanain? Aduh, bingung saya. Apa karena kurang duitnya ya dari suami ini gitu, sampai benar-benar menurunkan harga diri dia dengan mengorek-ngorek masa lalunya gitu loh. Ininya kemana? Saya nggak habis pikir loh secara psikologis. Sebagai seorang ibu dari 2 orang anak, mungkin dari suami yang berbeda, kok nggak mikir gitu loh perkembangan anak itu kalau diungkapkan dengan rasa yang begitu luar biasa aibnya, kok nggak ada rasa malu gitu loh, mengeluarkan aib, melontarkan aib, membuka aib semuanya gitu. Mudah-mudahan perkembangan psikologis anaknya baik-baik saja ya guys. Tapi yang jelas, ini jejak digital itu nggak bisa dihapus. Jadi mau gimana pun juga, anak akan tahu dengan sendirinya apa track record seorang ibu gitu. Tapi ingat ya, sebagai suami Anda yang baru, please kasih tahu istri Anda bagaimana menjaga harkat dan martabat dia sebagai seorang ibu dan sebagai istri Anda. Ini untuk suaminya ya. Saya bicara di sini untuk suami yang mengganggu rumah tangga RK ini, oke? Gimana guys menurut Anda? Saya speechless mau ngomongin apa lagi. Untuk kalian semua saya ingatkan bahwa laki-laki kalau melihat wanita itu hanya melihat oleh matanya, hatinya nanti nomor 2. Jadi tampilan fisik itu penting. Kalau dibilang oh yang penting inner beauty, untuk laki-laki nggak gitu guys. Yang penting tampilan dulu tuh di awal, baru dia mau lihat bagaimana hatinya, bagaimana ininya, maunya, itunya, ininya, segala macam. Yang pertama yang mereka lihat adalah tampilan awal, adalah performannya, penampilannya, oke? Salah. Lisa Mariana sampaikan permintaan maaf terbuka kepada istri Ridwan Kamil.
Lisa Mariana sosok yang sempat menjadi perbincangan publik karena pengakuannya terkait hubungan dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kali ini menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada sang istri Atalia. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Lisa mengungkapkan penyesalannya atas perbuatan di masa lalu yang dinilainya tidak telah menyakiti hati Atalia. Saya hanya seorang ibu yang memikirkan masa depan anak, tulis Lisa dalam unggahan tersebut dikutip @Lisa Mariana pada Kamis 10 April 2025. Lebih lanjut, Lisa menyatakan bahwa tindakannya selama ini bukan tanpa alasan. Ia menegaskan bahwa apa yang dilakukan di hadapan publik semata-mata merupakan bentuk perjuangannya demi masa depan sang anak. Bahwa saya sudah berubah, saya hanya minta keadilan anak, sambungnya lagi. Lisa juga mengakui kesalahan atas pengakuannya menjalin hubungan dengan Ridwan Kamil yang saat itu telah berstatus sebagai suami dari Atalia. Sebagai seorang ibu, Lisa mengaku sangat berharap Atalia yang ia sapa dengan sebutan Ibu Cinta dapat memahami posisinya dan memberikan maaf atas segala kesalahan yang terjadi. Saya memahami dan menyesali apa yang telah saya lakukan di masa lalu dan saya mohon Ibu Cinta bisa memaafkan kesalahan saya, tuturnya. Dan saya mohon maaf dan mohon kepada Ibu Cinta bisa memaafkan kesalahan saya, pungkas Lisa di akhir pernyataannya. Selain itu, selebgram sekaligus majalah dewasa Lisa Mariana membongkar fakta tak terduga tentang sosok ex-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sebelumnya, Lisa Mariana mengejutkan mengunggah beberapa bukti chat hingga foto saat melakukan panggilan video dengan pria yang diduga Ridwan Kamil. Bahkan Lisa Mariana mengaku memiliki perjanjian dengan ex-Gubernur Jawa Barat tersebut. Saya memiliki surat perjanjian karena dalam surat perjanjian itu Ridwan Kamil akan selalu membiayai anak saya sampai kuliah, dan itu ada kok. Bahkan saya dan dia menandatangani surat perjanjian itu, kata Lisa dalam kanal YouTube cumi-cumi.com. Pengakuan Lisa tersebut sontak kembali mengejutkan publik, apalagi sosok RK dikenal sebagai figur publik yang memiliki citra positif, baik sebagai pemimpin daerah maupun sebagai kepala keluarga yang harmonis. Pengakuan Lisa juga seolah membuka tabir baru mengenai Ridwan Kamil. Lisa juga menyebut saat itu Ridwan Kamil menjalani kewajibannya menafkahi anak sesuai dengan dalam surat perjanjian tersebut. Namun Lisa mengatakan selama 8 bulan terakhir RK tak lagi menafkahi anaknya. RK masih menafkahi saya, tapi beberapa bulan terakhir dia tidak lagi menafkahi, tuturnya.